Mari tanpa berlambatan kita buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, ada banyak orang bertanya dalam kehidupannya, untuk apa saya hidup? Tapi saya yakin dan percaya kita di tempat ini kita mengerti untuk apa kita hidup. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan lewat kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, firman Tuhan dengan tegas menegaskan bahwasanya orang percaya itu hidup bukan karena kebetulan, melainkan hasil dari rencana Allah yang penuh dengan tujuan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa sih tujuan Tuhan bagi setiap kita orang-orang percaya? Kalau kita lihat dalam pembacaan kita pada sore hari ini, di mana tujuan Tuhan untuk setiap kehidupan kita orang-orang percaya adalah hidup di dalam pekerjaan baik. Dan saya mau ingatkan, kita melakukan pekerjaan baik bukan untuk diselamatkan, tetapi kita melakukan pekerjaan baik karena kita menyadari kita sudah diselamatkan. Jadi pekerjaan baik yang kita kerjakan bukan untuk kita diselamatkan. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-8 dan ke-9 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan yang kita peroleh bukan karena kita melakukan pekerjaan baik. Tapi bukan berarti juga kita tidak melakukan pekerjaan baik. Karena dalam kitab Wahyu dikatakan pekerjaan baik kita nantinya akan apa? Menyertai kita ketika kita kembali kepada Bapa. Dan pekerjaan baik itulah yang akan nantinya menentukan upah apa yang akan kita peroleh ketika kita masuk dalam pengadilan bema. Jadi bukan berarti ketika kita sudah diselamatkan kita tidak melakukan pekerjaan baik, Bapak Ibu Saudara. Tetap kita harus melakukan pekerjaan baik. Tapi bukan berarti kita melakukan pekerjaan baik untuk diselamatkan. Jadi sekalipun kita tidak melakukan pekerjaan baik, kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan selamat. Buktinya kita melihat bagaimana ketika Yesus disalib ada dua orang samping kanan kiri. Ketika dia percaya kepada Yesus, Yesus katakan apa? Hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kita melihat salib itu simbol dari orang yang kejahatannya tidak bisa diampuni. Tapi ketika dia percaya kepada Yesus, hari itu juga Yesus jamin bahwasannya dia bersama dengan Yesus di Firdaus. Artinya pekerjaan baik itu tidak menyelamatkan kita, tetapi kita berbuat baik karena kita menyadari kita sudah diselamatkan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Efesus pasal kedua ayat yang ke-10 ini dikatakan begini. Karena kita ini buatan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya hidup kita umat manusia itu berharga. Kata buatan dalam bahasa Yunani itu menggunakan poema. Artinya seni atau hasil ciptaan yang istimewa. Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, sadarilah bahwasanya kita ini buatan Allah. Artinya kita ciptaan Tuhan yang istimewa. Kita sangat berharga. Bahkan kitab Yesaya katakan saking berharganya hidup kita, Tuhan itu memberikan anaknya untuk mengganti nyawa kita ketika kita berdosa. Jadi sadarilah kita ini buatan Allah. Ini menunjuk kepada kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Kita spesial, kita berharga, kita tidak ada duanya.
Mungkin terkadang ketika kita bermasalah dengan suami, istri, orang tua, mungkin mereka tidak menganggap kita berharga. Tapi sekalipun kita bermasalah dengan Tuhan, Tuhan tetap menganggap kita adalah pribadi yang berharga. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari kita ini ciptaan Tuhan, kita berharga di hadapan Tuhan, kita tidak akan sembarang hidup. Jadi kita adalah buatan Allah. Itu menunjuk kepada kita adalah ciptaan yang istimewa. Kita adalah ciptaan yang Allah sendiri yang membentuk setiap kehidupan kita. Yang artinya Tuhan tahu secara detail apa itu kehidupan kita. Tuhan tahu kekurangan kita di mana. Tuhan tahu kelebihan kita di mana. Tuhan tahu kemampuan kita bagaimana. Tuhan mengerti isi hati kita. Bahkan Tuhan lebih mengerti daripada kita sendiri. Itu makna dari kita ini buatan Allah. Yang kedua dikatakan kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ini merupakan identitas baru kita. Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, umat manusia itu menjadi hamba dosa. Tetapi ketika Yesus mengorbankan hidupnya, kita punya identitas baru. Kita menjadi apa? Menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi orang-orang yang menerima kasih karunia, menerima anugerah. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Jadi kita diciptakan di dalam Kristus, ini menuju kepada identitas yang baru bagi setiap kehidupan kita. Dan sadarilah keselamatan itu anugerah, bukan hasil atau usaha manusia. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, ada identitas baru dalam kehidupanmu. Kau bukan lagi hamba dosa, tapi engkau adalah hamba kebenaran. Engkau adalah orang-orang yang merdeka. Engkau adalah orang-orang yang Tuhan layakkan menerima kerajaan Allah. Jadi sadarilah, kita ini warga kerajaan Allah. Kita hanya sementara di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan datang kembali, pastikan kita menjadi orang-orang yang dijemput. Karena ada dua maksud dan tujuan Tuhan datang kembali ke muka bumi ini. Yang pertama, itu untuk menjemput orang-orang percaya atau milik kepunyaannya. Yang kedua, itu untuk menghakimi orang-orang di luar Tuhan. Jadi pilihannya dalam kehidupan kita, kita mau posisi di mana? Mau dijemput atau mau dihakimi? Itu tergantung dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dijemput, pastikan kita hidup dalam pekerjaan baik. Kata yang ketiga dikatakan kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik bukan syarat untuk keselamatan, tapi pekerjaan baik bukti nyata dari hidup kita sudah diselamatkan. Dan perhatikan, Tuhan itu sudah mempersiapkan kita dari awal untuk kita melakukan pekerjaan baik. 3 alasan kenapa kita harus hidup dalam pekerjaan yang baik. Yang pertama, itu karena rencana Tuhan. Kita perhatikan ayat tadi dikatakan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya, kita hidup dalam pekerjaan baik, ini merupakan rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk kehidupan kita umat manusia. Jadi hidup dalam pekerjaan baik itu merupakan rencana Allah yang harus kita kerjakan. Makanya kalau kita menyadari kita diselamatkan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, kita harus melakukan pekerjaan baik. Karena itu rencana Tuhan. Amin. Jadi siapapun engkau yang ada di tempat ini, sekalipun engkau dijahati, tapi saya mau katakan, tetap lakukan pekerjaan baik. Rasul Paulus katakan dalam kitab Roma, janganlah ada orang membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Gampang? Nggak gampang kalau kita hidup dalam daging. Tapi orang-orang percaya itu kan hidup bukan dalam daging, hidup dalam roh, hidup dalam pimpinan roh. Saya aja sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, kalau saya hidup dalam daging, saya akan menjadi pendeta yang pintar menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi nol dalam melakukannya.
Jadi makanya kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus supaya setiap firman Tuhan itu kita bisa lakukan, karena Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Yang kedua, kenapa kita harus hidup dalam pekerjaan baik? Yakobus 2 ayat ke-17 dikatakan begini. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yang kedua, kenapa kita harus hidup dalam pekerjaan baik? Karena pekerjaan baik itu bukti dari kita manusia atau pribadi-pribadi yang beriman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, nothing, kosong. Kita kan nggak mau seperti apa? Seperti gong yang dipukul nyaring bunyi, tapi kosong, nggak ada isinya. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang beriman. Kita punya perbuatan-perbuatan baik. Untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi pekerjaan baik bukti dari seseorang beriman kepada Yesus. Karena pekerjaan baik ini merupakan teladan yang Yesus sudah ajarkan bagi setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Dari Yesus lahir sampai Yesus terangkat ke sorga, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Yesus tidak pernah membalas setiap orang-orang yang menyakiti pribadi dia. Yesus tidak pernah membalas setiap orang-orang yang sudah mencambuk dia, memukul dia, memfitnah dia. Tapi Bapak Ibu Saudara coba bayangkan, ketika Yesus itu punya dendam bagi orang-orang pada waktu itu, ketika Yesus bangkit, kan ketika Yesus bangkit, dia sudah menjadi 100% Allah, 100% Tuhan. Sudah tidak ada lagi nama tubuh jasmani dia. Bisa nggak dia balas dendam? Bisa. Pada waktu itu dari Pontius Pilatus sampai ke anak-anak buahnya, imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, saat itu juga bisa Tuhan buat apa? Mati. Tapi Yesus tidak melakukan hal itu. Karena apa? Dia tahu bahwasanya dia mati di Bukit Golgota, disalibkan, itu merupakan rencana Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam Matius pertama ayat 21, Yesus datang ke muka bumi itu cuma satu, untuk apa? Menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Jadi Yesus tidak mau keluar dari rencana Allah. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus hidup dalam pekerjaan baik? Matius 5 ayat 16 dikatakan begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya akan terus katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, sebagai orang-orang percaya, kita harus hidup memuliakan nama Tuhan. Apa yang kita lakukan, pekerjaan baik kita, itu semuanya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk ketenaran kita, bukan untuk kita dipuji, bukan untuk kita dikenal orang, tapi semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kemuliaan itu, kita jangan pernah ambil kemuliaan dari Tuhan. Sudah tahu malaikat bernama Lucifer coba-coba mengambil kemuliaan dari Tuhan. Apa yang terjadi? Dari sorga dilempar ke bumi. Saudara, kita di bumi, kalau coba-coba kita mau mencuri kemuliaan dari Tuhan, dari bumi, lemparnya kemana? Cuma ke neraka, saudara. Nggak dilempar di laut, ke neraka, saudara. Itu kalau kita mau mencuri kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya mau katakan, Tuhan, hanya satu yang Tuhan tidak bisa kerjakan dalam hidupnya, itu memuji dan memuliakan dirinya sendiri. Makanya kita sebagai orang-orang percaya, kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Kesimpulannya, hidup orang percaya itu harus memiliki arah yang jelas. Dan Tuhan sudah kasih arah yang jelas bagi setiap kehidupan kita. Yaitu apa? Untuk hidup dalam pekerjaan baik. Hidup sesuai dengan rencana Allah. Hidup yang memuliakan Allah melalui perbuatan baik kita. Jadi, marilah kita menjalani hidup kita dengan sadar
bahwa kita ini ciptaan Allah yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, bukan hidup dengan sia-sia. Tundukkan kepalamu, amin kebenaran firman Tuhan.